saudaranya pernah dia itu disuruh orang tuanya Ustaz dikasih susu supaya pengasih untuk dapat kerja. Tapi itu bukan kemauan si anak, tapi kemauan orang tuanya. Selama ini nggak pernah mau cerita karena takut, karena malu. Sudah sering sholat tobat, sholat tahajud juga. Jadi bingung apa sholatnya diterima atau enggak. Waktu saya tanya, susuknya masih nempel nggak? Masih katanya. Susuknya berupa apa? Berupa berlian. Kurang lebih harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Terus saya bilang kenapa nggak diambil? Karena yang tahu ya arham bapaknya. Jadi bapaknya udah meninggal Ustaz nih. Gimana nih Ustaz nih? Apakah sholatnya diterima? Terus susuknya masih nempel harus dikeluarin atau gimana Ustaz? Taruhlah kita nggak tahu nih. Dia nggak bisa ngaji nih Ustaz. Dia dengerin aja dari suara Al-Quran online. Apakah bisa begitu Ustaz? Di bulan Ramadan tuh sama nih. Di bulan Ramadan sambil ngikutin surah Al-Quran online itu boleh nggak? Apakah bisa dibilang khatam kalau sampai selesai? Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas, dia selama bulan Ramadan dengerin aja Ustaz. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dia dengerin aja Al-Quran dari online atau dari radio atau dari kaset atau dari dia tinggal dengerin suaranya gitu. Kalau udah selesai dia termasuk khatam nggak dia baca Al-Qurannya? Dia nggak baca cuma dengerin aja. Terkadang ya saya deh ya. Kadang kalau misalnya lagi banyak pikiran Ustadz, jadinya memang ibadah jadi nggak konsen nih Ustadz nih. Apalagi misalnya lagi sholat. Ada pikiran misalnya nih, taruhlah berantem sama istri gitu ya, gara-gara anak gitu ya kan. Oh ini nggak konsentrasi. Hafalan juga kul hiya ya Allah kul hiya melulu. Bahkan kalau misalnya kita salat malam itu minta doa, biasanya panjang doanya langsung sujud aja nih, saking nggak konsentrasi. Itu gimana tuh Ustaz ya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu dan potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya akhwanu fillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel Malindo Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official, membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim. Sekarang masuk ke dalam surat 81 ayat 26. Tamam, kajian kami masih dipandu Al-Mul Qaram Al-Ustaz Ali Habibullah, dan alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar dan akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi wanufilah sebagai thalibul ilmi, wabil khusus anak al-faqih, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tepat kepada guru atau fadal masukro. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Silakan buka ya, kitab suci Al-Qur'an surat Takwir ya. Surat Takwir. 81. Insyaallah sekarang masuk ke ayat ke-26 kalau nggak salah ya. Nah, Sampai 29 insyaallah. Sekarang kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ayastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz. Semoga yang membaca minimalkan cuma dapat bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejemaah dulu katanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa aina tadhhabun. Fa aina maka kemana tadhhabun mereka akan pergi ya apa? Ya akan pergi, akan mengambil, akan jalan mengambil jalan yang mana? Ya. In huwa illa zikrun lil alamin. Sungguhnya huwa itu kembali ke Quran. Kembali kepada Quran. Ya illa di dalam karena Al-Quran tidak melainkan zikrun apa peringatan. Dakaro peringatan ya lil alamin bagi seluruh alam. Ya selain Allah itu alam. Peringatan semua. Liman sya'a minkum. Ya, li bagi atau untuk man siapa saja. Sya'a yang ingin, yang berkehendak, yang mau minkum dari kalian. Artinya walaupun Al-Quran itu ya peringatan bagi semua tapi tidak semua. Ya. Hanya untuk orang-orang yang mau saja di antara kalian an yastaqim ya agar tetap lurus jalan, agar selalu lurus jalan. Wa man tasya'un ya tidaklah mereka berkehendak illa kecuali an yasha Allah, kecuali Allah yang berkehendak. Ya Rabbul Alamin sebagai Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur seluruh alam. Itu secara terjemah pertama. Lalu kaitannya apa dengan ayat tersebut? Silakan. Ya. Cuman memberitahukan bahwa Rasulullah itu memberikan yang diterapkan oleh Allah apa adanya gitu, tetap tidak disembunyi-sembunyikan. Dan Al-Quran itu kalam Allah bukan kalam setan. Ya. Ayat sebelumnya menceritakan, mengisahkan bahwa Al-Quran itu ya kalam Allah, bukan kalam setan, bukan dari setan.
dikasih akalnya, dikasih pikirannya, dikasih hatinya, koleknya, mana yang mau diambil? Alhamdulillah, yang salah isinya bersifat kebaikan semua, kebaikan. Yang satunya adalah kalam syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang selalu menjerumus kita kepada perbuatan fahisah. Ya, nah, sebagai peringatan, ya, maka di ayat sekarang diperjelas fa'aina tadhabun, maka kemana mereka akan pergi? Maksudnya apa? Dari kedua tersebut ada yang Al-Quran, ada dari syaitan, mana yang mereka ambil, mana yang akan mereka raih, maka mereka akan pergi kemana? Ya, mereka akan pergi dengan petunjuk dari bisikan syaitan, ya, yang dengan hawa nafsu tergerak, ya, atau dia mengambil pergi menuju, ya, Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Dan Al-Baqarah kan udah ditentukan Al-Quran udah petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, itu dalam Al-Baqarah 185, ya, udah lintas. Al-Quran itu bagi manusia. Ya, yang namanya petunjuk itu harus jelas. Yang namanya petunjuk itu harus bisa dibaca, harus bisa dipahami. Ya, kenapa definisi petunjuk adalah sesuatu yang kita ikuti, yang mengantarkan kita kepada tujuan. Ya, kita anggap saja antum pernah kan ke rumah saya di Bidung Gede, ya. Nah. Ya, kalau antum mengikuti petunjuk yang jelas yang ada, maka efeknya apa? Sampai tujuan. Ya, antum akan tiba di tujuan. Kalau mengikuti petunjuk. Ya, bukan cuma itu. Kalau antum mengikuti petunjuk, bukan sekedar sampai di tujuan, antum insya Allah akan sampai dengan selamat. Ya, bukan cuma itu. Bukannya sampai dengan tujuan, sampai dengan selamat, nyaman di perjalanan. Kalau antum mengikuti petunjuk dari Quran, petunjuk dari perjalanan apa? Yang benar. Nah, apalagi kita adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Quran. Maka kita akan sampai tujuan, selamat sampai tujuan dengan selamat, senang di perjalanan. Maksudnya pas nanti perjalanan dalam mengalami kehidupan dunia, bawanya happy aja, Pak. Iya. Bawanya senang saja. Dikasih sakit senang, dikasih sehat senang, gitu kan? Dikasih susah senang, dikasih kayak senang. Ya, Nabi pernah bersabda kan, ajaib, aneh, heran. Ilmu mukminin kepada orang beriman. Yang semuanya itu baik. Apabila dikasih kesenangan, dia bersyukur perkara khairullah, maka cukup itu. Dikasih kesempitan, dia bersabar, maka khairullah, maka kesabaran kebaikan itu. Berbeda dengan orang kafir. Dikasih kesenangan, dia bukan diri foya-foya. Ya, dikasih kesusahan, menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan. Ya, ngeluh. Ya, maka ditanya, fa'aina tadhabun, maka kemana mereka akan pergi? Maksudnya apa? Mau pergi mengambil menuju Quran, mengambil Quran sebagai petunjuk, atau nanti setan tadi. Ya, dalam surat Al-Fitar, ya, ayat 86. Maka di sini sudah ada dengan jelas, tegus saja dengan disindir, ya. Disindir apa kepada dalam surat Al-Fitar? Ya, ayat insan, cuma dibuka surat Al-Fitar ayat 6. Ayat surat hujan. Ya, ayat insan, ma qarraka bi rabbikal karim. Ya, wahai sekali manusia, apa ya yang memperdayakan kalian? Apa yang memperdayakan kalian sehingga terhadap Tuhanmu, sehingga kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu, Rabbmu yang maha murah. Ini kalimat tanya, Bapak, misalnya kalimat tanya kan al-istifham, ya, untuk direnungi.
akan Tuhan, engkau durhaka kepada Allah dan Tuhan sebagai yang pemurah. Apa yang mereka sibuk apa, sekaya apa, padahal semuanya apa ya? Aina dan habu, maka kemana mereka akan pergi? Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu. Ya bertanya sebagai sindiran, karena banyak dari kita, banyak dari para manusia yang salah mengambil tujuan, salah mengambil petunjuk. Aina dan habu, maka kemana mereka bergerak? Itu kalimat tanya untuk direnungi sebagai celahan. Al-istiqamah tauhid namanya. Aina tadhabun, maka kemana mereka akan pergi? Ya. Kalau antum pengen tahu dekatnya dengan Allah, begitu dekat Allah dengan kita, ingin tahu, ya, coba datang sakit kan. Orang-orang yang sakit, yang parah, yang rumah sakit, yang tidak bisa ngapa-ngapain, juga bisa lihat, baru merasa dekatnya Allah dengan kita. Selama kita menunjukkan ego kita, kemampuan diri kita, kehebatan diri kita, maka Allah menjauh dari kita. Nah, ego jadi tongolkan yang kita. Wa aina tadhabu, maka kemana mereka akan pergi? In huwa illa dzikrul alamin, sesungguhnya dia Al-Quran itu adalah tidak lain dan bukan adalah zikr, peringatan bagi orang, bagi lil alamin, bagi seluruh alam. Ya, peringatan apa maksudnya? Peringatan apa? Peringatan itu adalah sesuatu apa ya? Teguran yang disertai dengan ancaman. Ya, larangan yang disertai dengan ancaman. Ya, jangan lewat situ, awas lewat situ ya. Ada ancaman. Ya, teguran, perintah, larangan disertai dengan ancaman, itulah peringatan. Ya, seluruh hidup kita, Bapak sekalian, dari mulai mata sampai tutup mata kembali dalam satu hari, itu semua adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil prinsip peringatan. Ulil albab, bagi orang-orang yang pemikirannya mendalam. Ya. Jadi apa namanya? Ternyata peringatan-peringatan itu sudah semua yang ngambil. Tidak ada yang menjalankan hari demi hari kok biasa-biasa aja. Tidak difikirkan, tidak ditadaburi setiap kejadian-kejadian yang mereka alami saat itu. Ya, dia lagi bangun tidur. Pernah nggak berpikir, kita masih hidup sekarang ini loh. Padahal bisa aja kita nggak bangun lagi kan? Ya. Baru bangun tidur saja kalau kita renungi, kita mau tadaburi, kita mengambil pelajaran, pokoknya dapat bangun tidur. Apalagi nih, bangun tidur ternyata tangan kita masih bergerak. Ya, kaki kita masih bergerak. Pokoknya segala pada saat bangun tidur, matanya melek, ya, tidur terbangun, ternyata badannya kaku semua. Siapa yang terjadi kira-kira? Bisa? Iya, bisa. Bangun tidur, kaki gak bisa bergerak, tangan gak bisa bergerak. Ya, bisa seperti itu. Tapi anehnya, ada orang yang bangun tidur bisa lari. Kakinya gak kena kenapa, tangannya bebas bergerak, sedemikian rupa, tidak berpikir sedikit pun. Padahal bisa saja pada waktu itu tangannya nggak bergerak, kakinya nggak bergerak, bisa. Tapi kedengeran. Kedengeran Ustaz, delay aja. Nah, kalau kita lanjut aja ya. Ya.
Lalu ternyata Al-Quran itu tidak semua menjadi peringatan bagi semua orang. Lagi-lagi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil peringatan. Dari mulai kekuatan tadi, ya kita kaki masih bergerak, tangan masih bergerak, terus dia mandi, berpikir ternyata masih ada air buat mandi, siapa yang menyediakan? Ya, banyak sekali seharian itu kalau kita mau telusuri, kalau mau kita tadaburi, kita pikirkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kita alami, kita rasakan. Ya, fabi ayyi ala di rabbikum ma tukadzibun. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kalau bahkan ya, apa yang membuat kalian apa yang membuat kalian berbalik? Apa yang membuat kalian berbalik apa? Ya, bil alamin. Tidak lain dan bukan Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh alam lagi-lagi liman sya'a minkum, untuk siapa saja di antara kalian yang mau, ya yang mau an-yastaqim, agar selalu pada track yang benar, yang setiap harinya, setiap masa yang dia lalui, dia pikirkan, dia bukan ini ada campur tangan Allah di sini. Akhirnya Pak, hatinya tetap terjaga, ya akal tetap terjaga kan. Kenapa? Karena ada Allah di situ, dia merasa Allah mengawasinya. Maka peringatan lagi hanya untuk orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang mengambil seluruh kejadian ini sebagai peringatan. Tapi yang orang kafir, yang imannya setengah-setengah, yang biasa-biasa aja, mereka tuh ya seperti biasa aja. Hari demi hari berlalu begitu saja, tanpa ada peringatan, tanpa ada pembelajaran yang bisa diambil pelajarannya. Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati, tahu-tahu tidak ada amal yang bisa dikerjakan. Ya, di mana sya'a minkum an yastaqim, untuk siapa saja yang mau dari kalian agar selalu lurus jalan, selalu dalam track yang benar, sesuai dengan jalan yang Allah gariskan. Ingat, jalan Allah cuma jalan cuma dua. Ya, jalan Allah fisabilillah, ada fisabilillah. Kita memilih yang mana? Jalan cuma dua, jadi cuma dua jalan. Yang ke kanan dan kiri, mau yang mana? Karena jalan kebenaran cuma satu. Jalan kebenaran cuma satu. Jalan yang banyak itulah yang bukan benar. Yang bercabang-cabang itulah banyak yang sesat. Jalan kebenaran cuma satu. Jalannya luas, jalannya lebar, jalannya sampainya cepat. Dekat jarak. Itulah fisabilillah. Wa ma tasya'un, dan tidaklah mereka berkehendak illa an yasha Allah Rabbul Alamin, kecuali kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Artinya mengatur alam semesta. Ya, banyak manusia ingin berkehendak mau ini, mau itu, segala macam. Tapi kalau kata Allah enggak, ya enggak. Lagi-lagi orang-orang yang beriman yang mengambil sebagai peringatan, pelajaran. Ya, banyak kita Bapak sekalian yang punya rencana begini begitu, A B C D rencana. Allah gagalkan semua rencananya, Allah hancurkan semua impiannya. Tapi bagi orang-orang beriman, dia sadar bahwa ternyata sehebat apapun kita berencana, kalau Allah tidak berkehendak, gak jadi apa-apa. Maka carilah sesuatu yang kira-kira Allah berkehendak terhadap sesuatu itu. Iya, kalau kita di jalannya Allah, di jalannya lurus, di jalannya Allah, kan insya Allah Allah berkehendak
kerjakan. Ya. Jadi masih ada beriman pada saat keinginan tidak tercapai, ya tujuan tidak tercapai, dia sadar nanti Allah boleh sayang sama kita. Ada sesuatu di balik itu yang lebih berharga daripada tujuan tidak tersebut. Tapi lagi-lagi bagi orang yang tidak mengambil sebagai pelajaran, banyak keluhnya. Banyak keluhnya. Saya udah berangkat pagi-pagi, udah buka toko, ya sampai tutupnya malam. Pembelinya nggak ada, walaupun ada cuma sedikit. Lalu lagi. Iya. Karena kalau nunggu kita masih dapat pahala ya Ustadz ya. Baik. Hilang. Banyak keluhnya. Iya, dikasih kesenangan masih kurang banyak katanya. Iya, dikasih kesusahan, ngeluhnya luar biasa. Iya, dikasih kesenangan nih. Taatnya luar biasa ibadah. Ya, yang wajib, yang sunnah dikerjain. Ya, taatnya lah, dia luar biasa kalau dikasih kesenangan. Pada saat dikasih kesusahan, merasa ada terima. Udah sholat tahajud, puasa Senin Kamis, puasa ayam bilbit, sedekahnya luar biasa. Dikasih miskin juga, ada protes, udah ibadah lagi. Ibadah karena senang doang. Bila dikasih susah dia nggak ibadah. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih ibadah, dikasih kaya di ibadah, dikasih senang di ibadah, diambil hartanya di ibadah, dikasih sakit di ibadah, diambil istri anak di ibadah. Tidak ada bedanya antara susah dan senang. Tidak ada bedanya. Ada lagi untuk bisa lihat. Tadi kan dikasih senang dia ibadah, dikasih susah dia nggak mau ibadah. Protes kepada Allah. Ada yang tipe kedua nih. Tipe kedua, dikasih susah ibadahnya getol. Iya. Busuk banget. Luar biasa ibadahnya. Karena lagi susah, banyak masalah. Padahal masalah dicabut, dosanya dicabut, senang kembali, ibadahnya kendor lagi. Dua-duanya tipe ciri-ciri orang munafik bapak sekalian. Wah, munafik itu Ustaz. Ciri orang munafik dua-duanya. Ya, yang maunya Allah itu kondisi apapun tidak mempengaruhi koleksi pada kita. Ya kan, susahkah, senangkah, miskinkah, sepinkah, sehatkah, tidak mempengaruhi koleksi pada kita. Itu orang-orang yang imannya lurus. Ibadah gak ada tujuan. Ibadahnya ya lillah. Ya, apa namanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholat, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati dan hidup dan matiku lillah. Lengkapnya dalam pendidikan lillah dan kami untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ini sholat duha untuk rezeki, malam untuk rezeki, Senin Kamis untuk rezeki, sedekah gampang biar gampang rezeki. Kok semua dikaitkan dengan rezeki? Ya mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang tadi faedah tersebut. Maka mana mereka pergi? Jalan mana yang akan mereka ambil? Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang teguh konsisten, orang-orang yang mau mengambil sebagai peringatan. Sehingga apa? Kalau setiap hari yang merasa diingatkan oleh Allah, merasa mendapat peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita akan berhati-hati, akan tenar, tidak berani main-main macam-macam. Mudah-mudahan sekarang ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, cuman saya lebih mendahulukan ada Ukti nih Ustadz bertanya, cuman sepertinya dia nggak mau disebutin namanya. Jadi salah satu temennya atau saudaranya, Assalamualaikum,
saudaranya pernah dia itu disuruh orang tuanya Ustaz dikasih susu supaya pengasih untuk dapat kerja. Tapi itu bukan kemauan si anak, tapi kemauan orang tuanya. Selama ini dia nggak pernah mau cerita karena takut, karena malu. Sudah sering sholat tobat, sholat tahajud juga. Dia bingung apa sholatnya diterima atau enggak. Waktu saya tanya, susuknya masih nempel nggak? Masih katanya. Susuknya berupa apa? Berupa berlian. Kurang lebih harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Terus saya bilang kenapa nggak diambil? Karena yang tahu ya arham bapaknya. Jadi bapaknya udah meninggal Ustaz nih. Gimana nih Ustaz nih? Apakah sholatnya diterima terus susuknya masih nempel harus dikeluarin atau gimana Ustaz? Ya, ya tobatan naswa ya saya lihat ya tobatan naswa tobatan benar sholatnya benar terus sholat tidak ada sholat tobat ya. Sholat tobat tidak ada ya sholat tobat itu cuma istighfar aja. Sholat tobat istighfar. Jadi perbaiki ibadahnya itu wajib. Ya, baca Al-Baqarah ya. Baca Al-Baqarah harus selesai. Niatkan ya Allah saya mau bikin lepas. Ya saya bikin lepas baca Al-Baqarah sampai habis. Kalau nggak habis ulangi lagi sampai 3 kali 3 hari lah. Sekarang 1 hari habis dia baca pelan-pelan aja baca akhir biasa aja baca musik. Jadi jangan terlalu santai seperti orang biasa pada harus. Ya baca surah Al-Baqarah mudah-mudahan ya sesuai lepas ya. Amin. Terus ibadahnya yang pertama yang wajib itu dipertebal ya, jangan digagalkan ya, jangan sampai kalah. Yang wajib itu pasang mudah jangan sampai lolos. Ya bagus-bagus tanpa yang sunnah. Tapi belum bisa, yang penting wajib itu dijaga. Jaga insya Allah sesuai lepas. Ya baca saja. Amin. Nah ini jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Kalau misalnya taruhlah kita nggak tahu nih, dia nggak bisa ngaji nih Ustadz. Dia dengerin aja dari suara Al-Quran online. Apakah bisa gitu Ustadz? Ya, ngaji ya. Apa namanya? Rupiah yang paling baik itu adalah memahami ayat-ayat Quran. Ya, rupiah yang paling baik itu adalah memahami ayat Quran. Bukan sekedar memahami, bisa mengamalkannya. Apa yang dibaca. Maka rupiah terbaik itu adalah kajian. Sering ikut kajian. Iya. Yang rutin kajian insya Allah semua pasti. Kenapa? Dia seorang tokoh atau 02 apapun bentuknya yang namanya sihir termasuk sihir kan termasuk sihir kan kita gunakan apapun namanya sihir ini tidak akan terjadi kalau Allah nggak berkenan. Al-Baqarah itu 02. Maka kekuatan sihir itu akan bertambah kuat bila mana kita yakini ada kekuatan di situ. Betul. Ada orang datang dari KHO ya, dari kajian hadis yang saya datang dari Bandung ke rumah saya. Bilang ke rumah saya, Ustaz, kenapa ya toko butik saya kok tiba-tiba sepi? Saya merasa kayak ada yang sihir ada guna-guna. Ada yang guna-guna saya, sehingga sekarang toko saya sepi. Saya utang di mana-mana sekarang. Sekarang toko saya selesai. Ya, terus sekarang udah jatuh tempo nih utang orang satu sebulan lagi harus dibayar. Udah kendaraan saya ditarik, dimain leasing gitu ya. Saya oke. Ya pertama pemahaman dulu saya kasih pemahaman. Bu, toko sepi itu bukan karena sihir. Kurang strategi marketing. Iya. Karena itu pemahamannya, bukan karena sihir. Ya. Kalau betul katakan karena sihir, katakan betul lah katakan sekarang. Karena sihir itu ada kan? Iya. Ya Rasulullah. Rasulullah nggak sihir. Iya. Artinya katakanlah ya toko butik kena sihir gitu, karena benar-benar sehingga sepi. Tapi
pikiran kita dinetralkan, jangan fokus ke sihirnya. Oh, Seolah-olah meyakini bahwa tokonya sepi gara-gara sihir. Ya, maka saya netralkan pikirannya, tokonya sepi bukan karena sihir. Kenapa Ustaz? Karena Allah pengen itu toko sepi. Sebentar Ustaz. Maaf, apa Ustaz? Walaupun itu sihir, saya jadi teringat hadis kursi Ustaz. Aku bagaimana perasaan hambaku terhadapku. Walaupun itu sihir, pikiran kita, ini emang maunya Allah aja nih sepi gitu. Jadi tetap positif gitu Ustaz. Betul, sekarang sihir itu kan ada yang berkata juga. Iya. Kalau Allah mau, ya di Iya. ekses diterima. Kalau nggak mau, reject. Satu lain aku yang jatuh tanpa Iya, sihir. betul. Kan? Iya. Saya bilang, ini bukan karena sihir, karena Allah pengen di toko itu sepi. Oh gitu Ustaz? Iya, karena Allah sayang sama itu. Ya mungkin disuruh istirahat. Nah. Karena kemarin-kemarin rame. Tapi sekarang saya punya utang, kamu punya utang, akan saya bukan selesaikan, gampang. Yang penting harapan dulu tuh, akhirnya bener, kedepannya rame lagi tokonya. Iya. Terus apa lagi amalannya saya tanya, ibu masih punya orang tua nggak? Nggak ada Ustaz. Nah kalau nggak ada, coba tanya di bawahnya ada nggak keluarganya, adiknya, kakaknya masih hidup? Ada Ustaz. Saya punya kakak saya, ada kakak saya masih ada di dua kota, beda kota. Oh gimana hubungannya sama kakaknya? Dia masalah istirahat. Saya bilang telepon, datangi kakak itu, katanya minta maaf. Saya gitu kan. Berat banget kayaknya. Dia yang salah, bukan saya yang salah. Kenapa saya harus ke sana? Saya bilang Pak, mau apa? Simpel bagi saya kan. Kalau nggak apa-apa, kalau mau datangin, kan apa selesai. Udah satu lagi. Ya. Ibu suka sedekah enggak? Saya sedekah. Karena siapa? Saya kepada tukang ojek. Saya sudah kasih makan, terus makan pagi itu saya kasih makan tuh mereka. Nah sekarang berubah caranya. Gimana caranya? Ibu jangan kasih dia makan. Gimana caranya? Ibu ajak makan bareng satu meja satu. Gimana setelah mereka saya lihat, teman-teman saya lihat, itu kasih ibunya ibu saya bilang. Ya, kan isyarat sejatuh kan itu sekarang supaya rontok. Kenapa ibu nggak dapat beda dengan mereka sama kok. Makan sampai meja bareng sama mereka. Cuma ngomong nggak apa-apa. Alhamdulillah kabar yang saya dengar setelah itu pakai emas. Alhamdulillah. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya Ustaz. Jangan diyakini ke sihir, tapi kepada Allahnya yang mau ya. Baik buruk tetap karena Allah yang mau gitu. Kalau buruk berarti mungkin dosa kita dihapusin. Kalau baik berarti kita bersyukur itu. Ini Ustaz, ada yang bertanya lagi di di bulan Ramadan tuh sama nih. Di bulan Ramadan sambil ngikutin surah Al-Quran online itu boleh enggak? Apakah bisa dibilang khatam kalau sampai selesai? Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas, dia selama bulan Ramadan dengerin aja Ustaz. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dia dengerin aja Al-Quran dari online atau dari radio atau dari kaset atau dari dia tinggal dengerin suaranya gitu. Kalau udah selesai dia termasuk khatam nggak dia baca Al-Qurannya? Dia nggak baca, cuma dengerin aja. Iya, perlu dipaham. Iya, perlu dipahami untuk sekalian. Target kita bukan hatam. Oke, bagus nih. Target kita bukan hatam ya. Target kita paham. Oke. Iya, coba hatam kalau nggak paham. Kalau nggak paham kan nggak bisa ngamalin. Ya jambi-jambi aja Ustaz ya. Baca aja nggak tahu artinya. Agama kita bukan agama hafalan. Ya bukan agama pemahaman, bukan juga agama apa.
atau amalan jangan. Amalan. Nah. Ya, ini bukan tidak boleh, boleh. Mendengarkan radio sampai setengah boleh. Malah ada pahalanya. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan yang mendengarkan sama-sama dapat rahmat. Oh, oke. Masuk. Pahalanya kan sama tuh. Iya, betul. Tapi bukan itu ya level dasar. Ya, tapi level kedua ya tingkatkan, kita harus paham apa yang kita baca. Oh, ya. Aku baca WA saya. Maka ini saya bisa pulang ke rumah. Aku baca tuh. Tapi kalau nggak paham, bisa baca tapi nggak paham maksudnya apa. Iya. Baca doang. Tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Iya kan? Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sini. Banyak orang bisa baca Pak, tapi bawahnya banyak sampah itu. Jangan injak rumput di sini. Saya injak rumputnya di sana. Iya. Banyak orang bisa baca tapi nggak paham apa yang dibaca. Iya. Ya. Ngerti itu. Satu lagi Ustaz. Terkadang ya saya deh ya. Kadang kalau misalnya lagi banyak pikiran Ustaz, jadinya memang ibadah jadi nggak konsen nih Ustaz nih. Apalagi misalnya lagi sholat. Ada pikiran misalnya nih. Taruhlah berantem sama istri gitu ya. Gara-gara anak gitu ya kan. Oh, ini nggak konsentrasi nih. Hafalan juga kul hiya ya Allah kul hiya melulu. Bahkan kalau misalnya kita salat malam itu minta doa, biasanya panjang doanya langsung sujud aja nih, saking nggak konsentrasi. Itu gimana tuh Ustaz ya? Ya, boleh diperbaiki Pak ya. Hati-hati coba pakai batu ya. Pakai batu begitu ya. Kadang-kadang dia menundukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh Pak. Iya betul. Doa nggak apa-apa, gue tahu. Ya doa, terus lagi sunnah. Iya. Ini nggak apa-apa, kan kerja nanti nggak apa-apa. Itu langkah awal. Langkah pemilik masuk. Oh, oke. Lama-lama ya wajibnya. Masih kerjain kan. Iya. Kalau nggak, ya. Kalau antum disuruh Cina nggak mau kan? Masih siapa ada setan. Iya. Diambil dari ibadah kita malah ya. Yang puasa. Ya, apa sih puasa? Ramadan, lapar tua gitu kan. Atau mereka sadar di setan nih kerjaannya. Ya kan? Ya, tapi kalau misalnya apa kali nggak sholat cuma sekali Pak. Iya kan? Iya. Pikiran Bang Iya kan? Iya juga sih. Ini kita ngomong begini setan dengar tuh Pak. Dengar ya. Kasih tahu lagi nih. Taktik saya kasih tahu lagi. Masya. Udah lagi tadi. Ya saya jadi teringat ini kemarin Ustaz. Saya baru ngeh saya kemarin tuh. Jadi tiba-tiba, jadi waktu itu saya bilang ya saya anggap dia adik saya gitu ya kan. Belum sholat loh sebelum gitu. Udah bang, gak usah ngurus-ngurusin gue ibadah ya kan. Kan lu nggak tahu gue nggak sholat apa gue laporan sama Allah. Bukan begitu. Gue datang awal waktu lo nggak ada. Kadang gue ke akhir waktu nggak ada, pertengahan waktu nggak ada. Yaudah lah ngurusin gue bang, nafsu lah dibilang gitu. Saya bilang, kamu udah saya anggap saudara. Saya nggak mau bersaudara sampai di dunia aja. Saya mau bersaudara sampai akhirat. Saya bilang, makanya saya ingetin kamu. Gitu. Oh iya maaf bang. Nah suatu ketika ini Ustaz, emang kayaknya sih dia nggak sholat. Padahal rezekinya tinggi Ustaz, rezekinya tinggi banget dia. Sama suatu ketika saya lagi sholatnya, karena kan saya sholat safar Ustaz, jadinya saya mau kelihatan orang gitu ya kan. Jadi saya kalau orang pada jamaah saya sholat. Tiba-tiba dia datang gitu, bang sholat bang, udah selesai saya bilang gitu ya kan. Ya bang sholat lagi, ya nggak bisa dong. Sholat lagi kan. Sholat tuh nggak bisa selesai sholat tuh akhirnya cerita tuh dia Ustaz. Bang, gue ada masalah gini bang. Saya bilang, oh pantesan tadi sholat ya? Gitu. Dia ketawa. Ya jangan pas lagi susah aja sholat gitu ya kan, pas lagi seneng aja lupa.
Ya ini mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita. Mungkin sampai di sini dulu Ustaz. Kita sambung lagi di akhir waktu. Ya, Assalamualaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Waqul haq rabbikum famangsa falyu'min wa mangsa falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman. Barang siapa yang kafir silakan kafir. Ada kalam Allah, ada kalam syaitan. Kita tinggal memilih yang mana. Tapi tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada expiry date-nya, ada masa berlakunya, dan kuluman aliyafan semua akan binasa termasuk anak. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti dengan kemahamurannya dengan para yang berlipat ibadahnya. Walau alam bisawab, kita terdengar kata majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Syukur jazakallahu khairan Ustaz. Ana mau persiapan buat ini bagi-bagi iftar, bantuin orang sini. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum.